Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan pada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa, diberikan kesempatan untuk bertolabul ilmi, sekaligus bersilaturahmi dengan rekan-rekan agatis dan mengkaji tafsir Al-Quran bersama Ustadz Wahid Rahman. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman, dan semoga kita termasuk dari pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Baiklah rekan-rekan agatis, rekan filah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian Al-Quran kita pada pagi hari ini. Kemarin kita sudah membahas mengenai tazkiyatun nafs, terkhusus pada sebab-sebab yang bisa merusak hati. Dan kemarin kita sampai poin kelima, Ustadz, yaitu berlebihan dalam bergaul. Tapi yang nomor 4 nomor 5 kemarin agak ngebut, Ustadz, jadi mungkin mohon maaf agak diulangi sedikit yang terutama yang berlebihan dalam bergaul. Baiklah, rekan filah yang dimuliakan Allah, untuk mempersingkat waktu karena sudah 5.36 saat ini kajian, dan waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وبعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kemauan kita untuk bisa berada dalam kajian yang sama. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam kajian ini kelak Allah membersamakan kita di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya diminta untuk mengulang sedikit saja ya yang terakhir kemarin sebelum saya tambahkan beberapa hal, empat racun hati yang saya sampaikan kemarin, yaitu berlebihan dalam berbicara, itu sudah dijelaskan panjang lebar. Kemudian berlebihan dalam makan juga sudah dijelaskan. Kemudian berlebihan dalam memandang, ya. Kemudian yang terakhir adalah kemarin berlebihan dalam bergaul. Dalam konteks bergaul, Rasulullah SAW menjelaskan dalam satu hadis yang sahih, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu baik atau tidak dilihat dari teman bergaulnya, artinya dari komunitasnya. Falyandur ahadukum may yukhalil, maka perhatikan dengan siapa dia bergaul. Untuk melihat seseorang baik atau tidak, tinggal kita lihat berada dalam komunitas seperti apa dia, ya. Karena itu sangat mempengaruhi, ya.
Islam itu mengajarkan kita untuk mudah bergaul, ya, seperti misalnya di dalam satu hadis yang sahih, seperti agak bertentangan, nanti akan saya sampaikan. Dalam satu hadis yang sahih itu Rasul mengatakan begini, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar, atau biman tahrumu 'alaihi nar." Maukah kalian aku beritahu orang yang tidak boleh masuk neraka dan neraka tidak boleh menyentuh orang tersebut? Itu ada 4. Yang pertama adalah tahrumu 'ala kulli qaribin hayyin layyin sahlin. Yang pertama itu neraka tidak boleh menyentuh orang yang qarib. Qarib itu mudah dekat dengan orang lain, artinya supel, mudah bergaul, ya. Mudah bergaul. Tetapi bergaulnya pun dipilih. Dia mudah bergaul, tapi bergaulnya dipilih. Oleh sebab apa? Oleh sebab orang itu sangat dipengaruhi oleh komunitasnya, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi mudah bergaul itu adalah bergaul yang memberi manfaat, bergaul yang membawa kemanfaatan dunia akhirat, dan bergaul yang tidak membawa pada kemudaratan. Saya ulangi, bergaul yang membawa pada kemanfaatan, ya, bergaul yang berbawa pada kemanfaatan dunia dan akhirat, ya, bukan bergaul yang membawa pada kemudaratan. Karena itu, kemudian ulama membagi orang bergaul itu, kemarin saya sampaikan mungkin ada diumpamakan dengan 4 hal. Yang pertama, ada orang itu bergaul diumpamakan seperti mengkonsumsi makanan bergizi. Maka tidak ada orang yang tidak butuh dengan makanan bergizi. Semua orang butuh. Semua orang butuh dengan makanan bergizi. Itu bergaul dengan siapa? Itu bergaul dengan orang-orang yang saleh. Salihin salihat. Jadi bergaul dengan orang saleh itu seperti mengkonsumsi makanan bergizi. Dia akan selalu butuh. Ya. Dia akan selalu butuh. Karena itu seperti mengecas diri kita. Kemudian membawa kita pada kebaikan. Ya, bergaul dengan orang saleh. Tetapi orang yang tidak soleh sendiri itu akan sangat merasa asing bergaul dengan orang yang soleh. Dia sendiri akan tidak nyaman bergaul dengan orang yang soleh. Begitulah para pendosa. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, salah satu dampak dari dosa itu, orang-orang pendosa itu akan terasa asing di tengah orang-orang saleh. Baik. Kemudian kedua, bergaul itu diumpamakan seperti mengkonsumsi obat. Ya. Itu bergaul dengan siapa? Itu bergaul dengan profesional. Ya, kalau kita sakit ya kita minum, kalau tidak ya tidak. Begitulah saat kebutuhan-kebutuhan saja. Kemudian yang ketiga, bergaul itu diumpamakan seperti mengkonsumsi penyakit. Itu bergaul dengan orang yang waktunya habis sia-sia. Ya. Orang yang waktunya habis sia-sia. Kenapa demikian? Karena hidup ini kan sangat singkat. Ya. Dan hidup singkat ini sangat menentukan untuk perjalanan panjang kita di akhirat. Maka ketika hidup ini disia-siakan, ya, maka akan menjadi sangat rugi. Gitu. Nah, maka diumpamakan oleh ulama, bergaul dengan orang yang waktunya sia-sia, nggak manfaat, nongkrong sana, nongkrong sini, dan seterusnya begitu, maka itu seperti penyakit. Makin lama kita bergaul dengan orang yang waktunya habis sia-sia, maka makin kronis penyakit kita. Karena itu Rasulullah SAW menjelaskan dalam satu hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya orang beriman itu hendaknya dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Orang beriman itu berarti dituntut untuk apa? Kreatif, inovatif, dan produktif. Jadi tidak boleh stagnan saja, tidak boleh. Karena itulah dalam Islam dikatakan, kalau hari ini sama dengan kemarin, maka rugi. Jadi orang tuh harus ada terus peningkatan-peningkatan. Itu cara pandang umat Islam. Ya. Maka bergaul dengan orang yang waktunya habis sia-sia itu dianggap seperti mengkonsumsi penyakit. Maka makin lama bergaul dengan orang semacam itu, maka akan makin kronis penyakit kita.
Yang terakhir adalah bergaul itu diumpamakan seperti mengkonsumsi racun. Ya, bergaul diumpamakan seperti mengkonsumsi racun. Apa artinya? Itu bergaul dengan orang ahli maksiat. Ya, bergaul dengan ahli maksiat itu seperti mengkonsumsi racun. Maka sama dengan kita membunuh diri kita sendiri. Ya. Jadi membunuh diri kita sendiri. Itu karena bergaul dengan orang ahli maksiat. Nah, seperti itu. Nah, bergaul itu memang harus support, tetapi dipilih membawa manfaat atau tidak. Gitu ya. Itu dari 4 tadi ahli yang tidak boleh masuk neraka. Yang kedua, orang yang tidak boleh masuk neraka ini tambahannya. Kalau tadi yang pertama adalah orang yang supel, mudah bergaul dan bergaulnya dipilih tentu yang baik. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh masuk neraka itu hayyin, orang yang rendah hati. Ya, orang yang rendah hati. Karena sebaliknya, orang-orang sombong itu jaminannya adalah neraka. Sebagaimana Rasul menyampaikan, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tak akan pernah masuk surga, tak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya ada sombong. Walau kesombongan itu hanya seperti biji sawi atau seperti debu yang berterbangan. Itu menyebabkan tidak masuk surga. Nah, salah satu kebalikannya adalah orang yang tidak boleh masuk neraka itu orang yang rendah hati. Maka karena itu dalam Islam, kita tuh diajarkan tuh menjadi orang yang tawaddu. Tawaddu itu rendah hati. Ya. Dan sombong itu betul-betul sangat dilarang. Oleh karenanya lah orang sombong itu tempatnya adalah neraka. Orang sombong itu tempatnya adalah neraka. Ya. Dan dia tidak pantas untuk mendapat ke surganya Allah. Kenapa? Yang boleh sombong itu hanya Allah. Karena itu larangan-larangan sombong itu begitu banyak dalam Islam. Nah, kita diajarkan rendah hati. Misalnya dalam Quran surat 25 ayat ke surat 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini penyakit hati yang paling luar biasa. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, jadi kata Allah, wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu. Jadi artinya orang yang dianggap hamba oleh Allah. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Jadi Islam ini sangat melarang kita untuk sombong. Sangat. Karena yang boleh sombong itu hanya Allah. Bahkan ada gurauan. Orang tuh sombong. Orang sombong dengan orang sombong lagi saja tidak suka. Ya. Itulah begitu dilarangnya sombong itu. Makanya diajarkan di sini hamba yang dianggap oleh Allah itu adalah yang rendah hati. Ya, yang rendah hati. Apa memang ruginya orang sombong? Satu, tidak dianggap hamba oleh Allah. Yang kedua, orang sombong itu tidak diperkenankan masuk surga. Yang ketiga, kata Allah, kata hadis, orang sombong itu ghamtun nas, suka menyepelekan orang. Ya, suka menyepelekan orang. Padahal kita diajarkan untuk melihat orang itu selalu lebih baik dari diri kita, selalu lebih hebat daripada diri kita. Jangan justru kita melihat orang itu selalu lebih hina dan tidak lebih baik dari kita. Itu keliru pandang. Ya, pandangan yang salah dalam Islam. Makanya para salafi, orang-orang soleh dahulu itu, kalau lihat orang lebih tua, dia akan katakan, itu orang lebih tua dari saya. Pasti amal solehnya lebih banyak dari saya. Karena kesempatan dia beramal soleh jauh lebih luas dari saya. Nah, ketika dia melihat orang yang lebih muda, dia akan berkata, itu orang lebih muda dari saya. Mesti dosanya lebih sedikit. Karena kesempatan dia berbuat dosa tidak lebih lama dari saya. Artinya orang-orang yang hatinya lembut, hatinya baik itu, selalu melihat orang itu jauh lebih baik daripada dirinya. Jadi tidak berkata saya lebih baik. Nah, itu ciri-ciri kesombongan.
Ya. Makanya orang sombong itu ditutupi suka menyepelekan orang. Yang selanjutnya orang sombong itu ditutupi dari kebenaran. Ghamtun nas, batarul haq. Ditutupi dari kebenaran. Betapa banyak orang yang menyepelekan kajian yang akibatnya dia tidak mau dengar kajian itu. Ya, karena merasa dirinya sudah hebat. Nah, itu kan jadi persoalan. Nah, makanya dalam Quran dikatakan orang sombong itu susah menerima kebenaran. Coba buka Quran surat 7 146. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabila rusydi la yattakhiduhu sabila wa iyaraw sabila al-ghayyi yattakhiduhu sabila. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Jadi kata Allah, aku akan palingkan, akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar. Jadi Allah akan palingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya itu. Dari apa? Dari tanda-tanda kekuasaanku. Dari ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu kan ada dua. Ayat kauni, fenomena alam. Ayat kauli adalah firman. Mereka tidak bisa tuh tersentuh dengan ayat Allah karena kesombongannya. Diperlihatkan bahkan fenomena alam yang harus jadi pelajaran. Itu pun tidak akan bisa. Karena kesombongannya. Jadi seringkali menyepelekan. Nih ada gempa, nih ada begini, ayo kita introspeksi diri dong, ayo kita perbaiki akhlak kita. Itu cuma hukum alam, itu cuma... itulah kesombongan. Ya. Tidak pernah mau jadi pelajar. Ya. Bahkan orang sombong itu, kata Allah, nih ayat ini, setiap mereka diperlihatkan ya ayat-ayatku, mereka nggak mau beriman, nggak mau percaya. Ditunjukkan jalan kebenaran, tidak mau menempuhnya. Ditunjukkan jalan kesesatan, disitulah kesenangannya. Nah inilah ya, makanya salah satu penyakit paling luar biasa itu adalah sombong. Ya. Nah maka dalam Islam pun kita dilarang tuh orang sombong itu tadi ya, satu, tidak diperkenankan surga. Kemudian orang sombong itu tidak dianggap hamba oleh Allah. Yang ketiga, orang sombong itu kemudian suka menyepelekan orang. Yang keempat, orang sombong itu ditutupi dari kebenaran. Yang kelima nih, paling bahaya, Allah nggak suka sama orang sombong. Kalau Allah sudah nggak suka, sama siapa kita minta disukai? Kita tinggal di rumah orang numpang, orang tuh nggak suka sama kita. Betapa tersiksanya. Kita tinggal di bumi Allah, yang punya bumi nggak suka sama kita. Kita bisa bayangkan. Hanya orang yang nggak tahu malu saja. Nah, di mana dalilnya? Allah nggak suka orang sombong. Surat 31 ayat 18 sampai 19. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Surat 31 ayat 18 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan. Dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Apa kata Allah? Jangan pernah kau memalingkan wajahmu di hadapan manusia karena sombong. Artinya, yuk kita belajar memuliakan dan menghormati orang. Ya, jangan menyepelekan orang. Jangan menyepelekan orang. Karena apa? Kaya, punya jabatan,
atau yang lain. Nggak ada itu semua sama sekali agungannya. Jangan pernah kamu memalingkan wajahmu di hadapan manusia karena sombong. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angku. Karena punya jabatan, karena punya uang, karena luar biasa. Soal dunia, nggak ada apa-apanya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, kata Allah, orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah nggak suka. Allah nggak suka. Makanya sederhanakan dalam berjalan, lunakkanlah suaramu. Ya. Sesungguhnya seburuk suara adalah suara keledai melengking tapi nggak ada artinya. Nah, ini direnungkan dengan baik ya, direnungkan dengan baik. Baik. Kemudian dari 4 tadi yang tidak boleh masuk neraka, kalau yang pertama tadi orang mudah bergaul, tentu memilih dengan yang baik. Yang kedua kemudian rendah hati. Yang ketiga itu orang yang lembut. Ya, Islam itu ajarkan kita tidak boleh jadi orang kasar. Ya. Orang yang lembut, apa ya, perasa begitu. Perasa itu bukan baper ya, apa namanya? Ada contohnya begini. Rasulullah SAW, ini hadis dari Sa'b bin Jathamah. Ahdaitu Rasulullah SAW himaran wahsyian. Satu waktu aku memberi hadiah kepada Rasulullah berupa keledai liar. Aku memberi hadiah kepada Rasulullah berupa keledai liar. Faraddahu alayya. Lalu tiba-tiba dibalikkan oleh Rasulullah. Falamma ra'a ma fi wajhi. Ketika Rasulullah melihat perubahan wajahku sebagai bentuk kecewa, ya, Rasulullah kemudian jelasin, wahai saudaraku, aku bukan tidak menerima pemberianmu, tapi engkau tahu aku sedang berpakaian ihram. Maksudnya gini, kata Sa'b bin Jathamah, satu waktu aku memberi hadiah kepada Rasulullah berupa keledai liar. Tapi kemudian oleh Rasulullah dikembalikan. Tentu aku kecewa. Nah, Rasulullah itu bisa merasakan, melihat orang kecewa. Lalu Rasulullah jelasin. Apa kata Rasulullah? Aku bukan tidak menerima, aku sedang berpakaian ihram. Padahal Rasulullah itu benar ketika mengembalikan. Karena beliau sedang berihram dan tidak boleh memotong hewan liar. Tapi Rasulullah jelasin. Gitu ya. Itu kan kelembutan hati beliau. Nah, kita sementara ini selalu berkata, kulil haq walau kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit. Katakan, itu dalil itu saja yang dipakai. Makanya banyak orang kasar dalam menyampaikan kebenaran. Yang penting Anda benar. Yang penting gue benar. Bodoh amat. Itu nggak boleh dalam Islam. Kebenaran kalau bisa disampaikan dengan cara orang bisa tersenyum, kenapa mesti dibuat bersungut-sungut gitu loh bahasanya. Makanya Islam tuh ajarkan kita bagaimana lembut ya, merasakan ya. Seperti Rasulullah tadi, walaupun Rasulullah benar, tetap Rasulullah jelasin agar orang ini tidak kecewa gitu. Sementara kita yang penting aneh benar. Itu nggak boleh dalam Islam. Kebenaran itu ya sampaikan dengan kebaikan. Kalau bisa mentransfer kebenaran dengan membuat orang tersenyum, kenapa mesti mentransfer kebenaran dengan membuat orang marah, tersinggung, bersungut-sungut gitu ya. Dan Nabi itu hebatnya berhasil di situ karena kelembutan itu. Coba surat 3 159. Surat ketiga ayat 159, bukan 31, surat 3. فبما رحمة من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Teman-teman sekalian, kita harus tahu dulu nih, objeknya ini adalah orang kafir. Objeknya itu orang non-muslim waktu itu, orang jahiliyah. Allah bilang, maka disebabkan rahmat dari Allah lah Muhammad, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Terhadap mereka siapa? Mereka orang kafir, orang jahiliyah.
Nah, kita sesama muslim aja nggak bisa lembut. Kasar. Ya. Dalam menyampaikan pun kasar. Saling memaki. Ini yang saya nggak pernah ngerti. Lihat di media sosial. Antar kiai, antar ustadz, saling memaki. Ini apa, Masya Allah. Kalau bisa ditelepon. Kalau bisa tidak disampaikan di media. Yang membuat orang itu kemudian menjadi kenapa seperti ini gitu ya. Datengin aja kalau Anda memang ada rasa ini tidak benar gitu. Kenapa mesti saling memaki? Ini menuduh ini menuduh ini menuduh ini. Bahkan sekarang masjid ditutup karena ini. Masya Allah, Anda nggak ngerti. Ya. Pada kata Allah, maka disebabkan rahmat Allah lah Muhammad, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Merekanya itu orang kafir. Lalu apa kata Allah? Sekiranya kamu bersikap keras Muhammad, lagi berhati kasar, tentulah mereka akan lari dari sekelilingmu. Karena itu, maafkan mereka. Mohonkan ampun bagi mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, ini sekarang ini terkorbankan. Ya. Karena rasa lembut sudah tercabut dari diri kita. Kenapa? Hatinya kotor. Hatinya kotor. Itu yang saling mengeluarkan ayat, dalil, tapi maki sana, maki sini. Wallahi karena hatinya kotor. Walaupun dia berilmu. Kalau hatinya lembut, tidak mungkin dia memaki saudaranya. Mencela saudaranya. Menghinakan saudaranya. Tidak mungkin. Wah ini Wahabi, ini, itu, ini. Allah Rabb. Kenapa itu? Hatinya kotor. Sekalipun dia banyak dalil yang keluar dari dirinya. Sampaikan dengan baik. Ini yang diajarkan dalam Islam. Bukankah kita mengajarkan pun diajarkan dengan cara yang lembut? Buka surat 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Seratus 125. Nah, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. ajaklah mereka ke jalan Rabb-Mu, ke jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Bukan saling caci, saling maki, saling hina. Kalau terjadi berbantahan, berbantahlah dengan cara yang baik. Nah, ini sekarang sudah terkorbankan. Dalil dipakai, tapi dalil metodologi ditinggalkan. Gimana cara nyampein? Bagaimana cara saling mengingatkan? Bahkan saya ingin sampaikan sahabat-sahabat. Ya. Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun dalam menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun saja. Disuruh menggunakan kata yang lembut. Saya ulangi. Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun. Loh, Fir'aun. Allah minta menggunakan kata-kata yang lembut. Ini sesama ulama, sesama ustadz. Ulama katanya. Bagaimana dengan memaki? Coba renungkan Al-Quran. Surat 20 ayat 42-44. Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim.
Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Ayat 42 sampai 44. Nah, coba perhatikan, renungkan baik-baik. Pergilah engkau. Siapa engkau di situ? Nabi Musa. Wa akhuka, dan saudaramu. Siapa itu? Harun. Bi ayati, dengan membawa ayat-ayatku. Bawa Quran. Kalau ini bawa Taurat. Ajak mereka ke jalan Allah. Ya, pergi kamu kepada Fir'aun, wahai Musa dan Harun. Bawa ayat-ayatku. Yang kedua, pesannya, jangan sampai engkau lupa mengingatku. Dia yang disampaikan Quran orang sekarang kebenaran, tapi lupa kepada Allah. Akhirnya emosi. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergi kalian berdua ya kepada Fir'aun. Fir'aun loh ini. Sesungguhnya dia itu telah melampaui batas. Tapi apa pesan Allah? Faqula lahu, berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun. Qaulan layyina, dengan kata-kata yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Semoga dia takut. Ya. Semoga dia mengingat Allah. Ini Fir'aun loh objeknya. Kita nggak sama Muslim, sama ulama. Sudahlah, saya tidak mengerti hari ini. Orang pakai nafsu, tak lagi pakai dalil. Orang pakai emosi, tak lagi pakai Quran Sunnah. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, yang terakhir dari 4 itu adalah sahlin. Yang orang tak boleh masuk neraka itu orang yang mudah membantu orang. Artinya tidak pelit, gitu ya. Nah, kembali teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, jadi racun hati itu ya, atau racun hati apa tadi? Apa namanya? Penyakit hati itu adalah apa namanya? Melampaui batas dalam bergaul ya. Artinya tidak memilih dalam bergaul ya, tidak memilih dalam bergaul. Bergaulnya itu melampaui batas ya, dengan siapapun. Padahal bergaul itu sangat menentukan baik buruknya diri kita. Baik, kemudian selanjutnya ikhwani wa ikhwati fillah, apa racun hati yang selanjutnya? Ya, penyakit hati. Penyebab sakitnya hati itu. Nah, ini saya sengaja letakkan agak belakang ya. Padahal ini sebenarnya yang pertama karena agak panjang bahasannya, yaitu mempersekutukan Allah. Ya. Mempersekutukan Allah itu apa namanya? Itu penyakit hati yang paling luar biasa. Dan itu yang paling menyebabkan hati itu rusak. Ya. Kenapa? Syirik tadi. Mempersekutukan Allah. Ya, padahal Islam itu ajarkan kita, agama kita itu agama yang bersih. Coba buka Quran, surat ke 39 ayat 3. Ala lillahi dinul khalis. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Coba kita renungkan ya. Hanya milik Allah agama yang bersih. Bersih ini menurut ulama ada 3, Bun. 1, bersih dari syirik. Itu jelas. Yang kedua, bersih anin nuksan, dari kekurangan. Jadi Islam itu sudah sempurna. Kita nggak perlu tambahin lah. Ya, bersih dari kekurangan. Jadi Islam ini sudah sempurna lah. Sudah sempurna. Jadi nggak perlu ditambah-tambah lah. Kita nggak perlu kreatif dan inovatif dalam konteks agama. Ya, sudah penuh itu. Sudah full, sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya. Pada hari ini telah kusempurnakan Islam ini. Jadi nggak usah ditambah lah, gitu kira-kira ya. Kemudian selanjutnya
Islam itu bersih anil inhiraf. Bersih dari campur tangan manusia. Nggak ada, semuanya wahyu. Kita nggak boleh campur tangan. Ya. Agama ini tidak boleh dibuat oleh manusia. Nah, jadi yang pertama, Islam itu bersih dari syirik. Dan orang-orang, nah ini, yang mengambil pelindung selain Allah, dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu salah. Kecuali yang memang sudah disyariatkan oleh Allah. Kita, apa ya, nggak disyariatkan gitu ya. Kita menjadikan ini sebagai media untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini dijadikan sebagai media untuk mendekat. Selama itu tidak ada syariatnya, tidak boleh. Tidak boleh. Dan ini banyak betul. Banyak betul. Saya nggak menyembah jimat. Tapi saya hanya menjadikan ini perantara. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah ya, sudah seperti itulah ya. Keadaannya. Karena Islam ini sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sih. Jadi kemudian originalitas agamanya itu menjadi hilang. Gitu. Baik, kembali kepada syirik. Jadi syirik ini adalah racun hati yang paling dahsyat. Karena itu Allah katakan syirik itu bahayanya yang pertama itu dosa yang sangat besar. Quran surat 4 ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Surat 4 ayat 48. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, jadi siapa mempersekutukan Allah, sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Kotoran paling besar itu pada hati manusia adalah syirik. Adalah syirik. Ya. Bukan syirik bahasa Indonesia ya Bun ya. Syirik bahasa Indonesia itu iri. Syirik dalam bahasa Arab, mempersekutukan Allah. Ya. Kan ini ya. Orang yang mempersekutukan Allah itu bukan tidak sholat. Ya sholat. Iya dia juga melakukan perbuatan syirik. Yang kalau bahasa Al-Quran itu begini. Ada ayat dalam Quran surat ke-25 ayat 68 itu Allah bilang begini. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Ya, monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Nah, terjemahannya nggak kurang pas itu. Bukan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Maksudnya ini, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain beserta Allah. Jadi artinya ini, orang ini salat, ya, tapi orang ini juga minta kepada yang lain. Gitu. Orang ini salat, orang ini puasa, tapi dia juga masih berserah kepada yang lain. Nah, kayak gitu ya. Jadi orang Islam, tapi ya masih jimatan, masih kedukun, masih macam-macam yang kayak gitulah. Ya. Jadi ya sholat dia baca Quran dia, ya, tapi masih kedukun dan seterusnya lah gitu ya. Nah itu syirik. Ya. Jadi bahayanya syirik ini adalah noktah terbesar dalam hati. Makanya disebut dosa sangat besar, azimah. Yang kedua, syirik itu dianggap oleh Allah adalah kesesatan yang sangat jauh. Jadi orang yang melakukan syirik itu adalah orang yang sesat, yang sesatnya itu jauh sekali. Maka susah balik orang kalau sudah syirik. Orang melakukan dosa-dosa yang lain itu tersesat dia, tapi masih mudah untuk balik. Tapi kalau orang sudah syirik, Masya Allah, berat sekali. Karena tersesatnya sangat jauh dia. Quran surat 4 ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Nah, kata Allah, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa mempersekutukan Allah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Maka orang melakukan dosa syirik itu susah untuk kembali pada kebenaran. Coba deh percaya, orang pergi ke dukun akan sangat sulit bisa sekali. Karena akan dibuat terikat. Orang melakukan dosa yang lain bisa mudah untuk balik. Tapi melakukan dosa syirik itu sulit untuk balik. Sulit sekali. Ya, maka ini kotoran yang paling dasar dalam hati manusia. Yang ketiga, orang tuh kalau syirik bagaimana? Orang kalau syirik itu, mohon maaf ya, rasa aman, tenang, petunjuk akan lenyap dari dirinya. Saya ulangi, rasa aman, petunjuk, kemudian ketenangan itu akan hilang dari orang tersebut. Kalau sudah mempersekutukan Allah. Ya, karena rasa tenang, petunjuk dan kenyamanan itu hanya bisa didapat dengan iman yang benar. Menurut Al-Quran, surat ke-6 ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Nah, orang-orang yang beriman, yang imannya tidak dicampur adukkan dengan syirik, maka bagi orang itu rasa aman dalam hidupnya. Mereka itulah yang mendapat keamanan. Dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk dalam hidupnya. Jadi ketika syirik dilakukan, petunjuk hilang. Ketika syirik dilakukan, maka rasa aman itu tidak akan ada. Kekhawatiran terus. Makanya kenapa? Orang tuh kalau nggak bawa jimat itu rasanya kurang tenang. Orang beriman nggak, dia berserah diri kepada Allah. Nah, ini penting untuk dipahami. Penting sekali. Ya, ini kotoran terbesar syirik itu. Bahkan dalam Al-Quran, mohon maaf nih ya, agak-agak sedikit kenceng lah ya. Jadi agar kita juga paham, orang yang mempersekutukan Allah itu lenyap. Semua amal solehnya itu menjadi hilang. Coba bayangkan. Orang melakukan syirik bukan hanya sekedar menjadi kotoran hati. Amal soleh yang dia lakukan tuh hilang. Lenyap. Terhapus gara-gara syirik. Mana hujjahnya? Dalilnya. Surat 6 ayat 88. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Itulah petunjuk Allah, dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Walau asyraku, seandainya mereka mempersekutukan Allah, lahabitu anhum, maka lenyaplah dari mereka makanu ya'malun, apa-apa yang telah mereka lakukan di dunia. Kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan hilang karena perbuatan syirik itu. Lenyap. Ini kan sangat berbahaya. Sudah mengotori hati, kesesatan yang jauh, dosa besar, ketenangan hilang, lalu kemudian lenyap kebaikan-kebaikan yang dia lakukan.
Juga bisa dicek dalam surat yang lain, surat Az-Zumar, surat 39 ayat 65. Surat 39 ayat 65. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan para nabi sebelum kamu Muhammad, la in asyrakta, seandainya engkau mempersekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, ya, maka lenyaplah amalan-amalanmu, wala takunanna minal khasirin, tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nih, gara-gara perbuatan syirik. Hati-hati. Ya. Lenyap amalan kita. Dan yang paling menakutkan, perbuatan syirik itu menyebabkan orang masuk neraka dan haram surga untuknya. Perbuatan syirik itu menyebabkan orang ahli neraka dan haram surga untuknya. Surat 5 ayat 72. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Innahu, sesungguhnya, saya potong ya, may yushrik billah, siapa mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka sungguh haram atasnya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan bagi orang-orang musyrik itu tidak ada seorang penolong pun nanti. Tidak ada. Ini bahaya sekali. Dalam hadis, man mata la yushrik billahi syai'an dakhala al-jannah. Siapa orang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Wa man mata, dan siapa meninggal yusyrik billah, mempersekutukan Allah, syai'an, dengan sesuatu, dakhalan nar, maka tempatnya neraka. Ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah, jadi kotoran hati terberat itu adalah syirik, ya. Yang terakhir, ya, sebenarnya banyak ya. Nanti saya tidak ingin berlama-lama karena saya ingin juga menjelaskan obatnya yang terpenting. Kemudian apa yang terakhir, noktah hati itu, atau apa yang menyebabkan hati sakit, ya, rusak, kotor, adalah kecintaan kepada dunia. Ya, kecintaan kepada dunia. Jadi kalau bisa, dunia itu letakkan di dalam genggaman tangan kita saja. Biar kita yang atur dunia. Jangan pernah letakkan dunia di hati kita. Kalau kita meletakkan dunia dalam hati kita, maka kita akan diatur oleh dunia. Ya. Ulama, ya, ulama kabar nih mutawatir, ya, mutawatir valid lah. Ulama itu mengatakan, ya, cinta dunia itu merupakan induk dari segala kesalahan dan menjadi perusak agama. Saya ulangi, ya. Menurut ulama, cinta dunia itu merupakan induk dari segala kesalahan atau dosa dan merusak agama. Dari mana dilihatnya? Yang pertama, mencintai dunia berarti mengagungkan dunia.
Mencintai dunia berarti mengagungkan dunia. Padahal dunia itu sangat hina di mata Allah. Ya. Mengagungkan yang Allah hinakan, ya, adalah dosa besar. Mengagungkan yang Allah hinakan adalah dosa besar. Nah, sementara dunia itu dihinakan oleh Allah, kita agungkan. Karena nggak ada apa-apanya dunia ini. Maka kalaupun kita cari dunia, bukan kemudian berorientasi dunia. Ya, dunia yang kita cari itu orientasinya akhirat. Kalaupun mencintainya karena Allah, gitu. Karena Allah. Jadi cari dunia itu untuk akhirat, gitu ya. Untuk akhirat. Seperti misalnya dalam Quran itu dijelaskan surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi kata Allah, cari pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu di dunia ini untuk kebahagiaan negeri akhirat. Jadi kita mencari dunia, ya, itu orientasinya kebahagiaan akhirat. Itu yang benar. Ya. Cari dunia untuk kebahagiaan akhirat. Jangan dunia hanya untuk dunia, cari dunia untuk kebahagiaan akhirat. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya. Jadi kalaupun kita mencari dunia, ya orientasinya akhirat gitu. Orientasinya akhirat, jangan hanya untuk dunia. Itu yang pertama, ya. Kenapa kemudian dibilang orang yang mencintai dunia itu menjadi pangkal kehancuran dan pangkal semua dosa. Yang pertama dilihat dari apa? Dunia itu di mata Allah hina, sementara diagungkan oleh kita. Mengagungkan yang dihinakan oleh Allah itu kan dosa besar. Ya. Kemudian mencintai dunia berarti menjadikan dunia sebagai tujuan. Ya. Dan menjadikan amal dan ciptaan Allah yang seharusnya menjadi sarana menuju kepada Allah dan negeri akhirat berubah menjadi kepentingan. Ya. Sehingga ia membalik persoalan dan memutar begini. Dunia yang seharusnya dijadikan sarana, ya, tapi ini dijadikan tujuan. Ini kan salah, gitu ya. Dunia itu harusnya dijadikan sarana, ya, bukan tujuan. Ya, bukan tujuan. Jadi ini sarana saja untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Nanti kalau dunia saja yang menjadi tujuan, ya dikasih dunianya, dapat. Tapi di akhiratnya akan sangat rugi. Ya. Quran surat 11. Kalau tidak salah ya. Ayat 15 sampai 16. Afwan kalau nggak salah nih. Bunyinya begini. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ila alladhi ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Betul. Ya, surat 11 ayat 15 dan 16. Monggo. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami kasih kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka tidak akan dirugikan dunia. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan, yang mereka kumpulkan tumpuk ayat, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Ya, baik, sudah 5:30 ya. Insya Allah nanti satu kali lagi pertemuan cara ngebersihin ya, cara ngebersihin hati. Fadal, silakan. Ya, terima kasih Ustadz, Masya Allah.
materi kajian pada pagi hari ini sangat luar biasa, sangat menggugah, terutama yang berkaitan dengan syirik, Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti saya bisa gabung-gabung, Ustaz, karena pertanyaannya cukup banyak yang di chat. Pertanyaan pertama mungkin saya gabungkan dengan apa namanya yang ingin saya ketahui. Syirik kan ada akbar dan asghar, Ustaz, ya. Termasuk di dalamnya kan yang asghar, misalkan kita sangat yakin bahwa hanya dokter tertentu yang bisa menyembuhkan kita, misalkan, dan segala macam. Ini sejauh mana kita bisa menata kita, Ustaz, menata hati kita, agar kita percaya bahwa ada dokter yang berkualitas, ada yang tidak, tapi kita tidak terpeleset kepada syirik yang asghar itu bagaimana. Kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan yang mungkin relevan dengan Mas Dwi Yoga mengenai tawasul, Ustaz. Ya, mungkin tawasul yang diperbolehkan, misalkan kita minta doa melalui orang alim dan sebagainya. Makasih, Ustaz. Mungkin nanti saya gabung dengan pertanyaan lain. Baik, begini. Syirik itu bahkan ada syirik khafi namanya. Syirik yang ya asghar tadi. Kita nggak sengaja gitu, tapi menjadi syirik. Bahkan seorang ulama mengatakan orang yang sholat ria ingin dipuji orang itu pun syirik. Sholat ingin dipuji orang itu syirik. Kenapa? Karena sesungguhnya orang sholat itu hanya karena Allah, tapi dia lakukan untuk dipuji oleh orang. Itu sudah syirik. Nah, pada konteks yang tadi, ya tentu kan kita nih gini, memilih misalnya dokter. Satu, orangnya enak diajak bicara, itu nggak ada masalah. Kalau kemudian perhitungannya itu gitu, indikatornya. Atau yang kedua, dokter ini ahli betul, gitu ya, ahli betul daripada yang lain, sepertinya lebih. Itu nggak ada masalah memilih seperti itu. Lebih nyaman, lebih komunikatif, menurut kita lebih ahli, lebih enak, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau kemudian saya kalau tidak dokter ini, gitu, tidak sembuh, bukan karena indikator-indikator tadi, maka itu yang disebut syirik. Tapi kalau dia misalnya, oh saya lebih nyaman dengan dokter ini, oh saya lebih komunikatif dengan dokter ini, oh riwayat pendidikannya lebih begini, oh lebih pengalaman, oh lebih ini, itu tidak ada masalah. Yang masalah itu sudah lagi bukan indikator ilmiah, tapi ya pokoknya saya dokter itu, itu yang jadi persoalan. Itulah yang disebut syirik khafi namanya, syirik secara tersembunyi. Gitu. Baik, wallahu alam. Kemudian yang kedua, soal tawasul. Tawasul itu ada diperbolehkan. Yang pertama saya mau bilang, ada sebuah hadis, saya kira hadis ini masyhur dan kita semua tahu ya. Orang yang terjebak dalam goa, maka orang itu bisa bertawasul dengan amal solehnya. Ya. Maka kita harus punya amal soleh andalan. Ya. Misalnya kita sering sedekah setiap hari gitu. Maka bilang, ya Allah, aku sedekah setiap hari. Tapi kepada Allah ngadunya ya, aku sedekah setiap hari. Jika sedekah itu baik, benar ya Allah, maka jadikanlah ini sebagai perantara ya Rabb, ya agar saya bisa begini, bisa begitu, bisa begini. Nah, itu nggak ada masalah. Atau bertawasul minta doa. Boleh. Satu, kepada siapa? Orang yang kita anggap saleh dan masih hidup. Orang yang kita anggap soleh dan masih hidup. Ya, contoh, saya bisa bilang sama Bu Anita yang soleha. Misalnya, Bu Anita, saya mau pergi umroh, tolong doakan Ana. Nah, itu beliau saya anggap soleh dan masih hidup. Boleh? Boleh. Ya. Tapi walaupun masih hidup, kalau tidak saleh, misalnya ini orang lagi minum-minum, lalu dia tanya, mau kemana Ustaz? Mau pergi, tolong doakan Ana. Nggak boleh. Ya. Atau, nah ini atau nih, orang soleh tapi sudah meninggal. Tidak bisa. Karena orang yang meninggal itu kita doakan, bukan kita minta didoakan. Nah, baik ya, begitu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, makasih. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Agus Sulistyo, tapi ini lebih kepada obat, Ustaz. Apakah mau dijelaskan sekarang atau nanti, Ustaz? Ini soalnya Putus, Pak. Nggak kedengeran, Pak. Ya, sorry. Ini ada pertanyaan dari Mas Agus Sulistyo. Gimana, Ustaz? Udah bisa dengar? Sekarang dengar, sekarang. Ya, Coba. okay. Ini ada pertanyaan dari Mas Agus Sulistyo. Tapi mungkin ini lebih kepada obat, Ustaz. Jadi izin bertanya, amalan apa yang bisa melembutkan hati dan zikir yang dibaca agar terhindar dari rasa sombong. Mau dijawab sekarang apa tunggu minggu depan, Ustaz? Kalau pekan depan.
Oke, baik. Kemudian ada satu pertanyaan dari Mas Yuniarto. Ini berkaitan dengan pawang hujan, Ustaz. Apa namanya? Bagaimana dengan orang yang masih menggunakan pawang hujan saat buat acara? Terus bagaimana sikap kita terhadap orang-orang tersebut? Apakah termasuk racun apabila kita masih berteman dengan orang-orang seperti itu, Ustaz? Allah, Rob. Minta nggak hujan, kalau ada keperluan minta aja sama Allah. Kalau udah dikasih hujan ya sudah takdirnya. Jadi kalau mau bikin hajatan di musim kemarau aja lah. Nggak hujan. Iya. Nah, orang-orang seperti itu ya nasihati. Kalau bisa antum berteman dengan dia, antum bisa mewarnai, temani dia, warnai dia. Tapi kalau kira-kira antum yang diwarnai, jauhi. Ya, jauhi. Jadi berteman tuh cari yang bermanfaat, yang ada gunanya, yang membawa kita pada kebaikan. Kalau nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, buat apa? Ya, buat apa? Saya nggak ngerti, di zaman sudah modern kita dipertontonkan kok kebodohan, betul ya? Oh, Anda nggak ngerti, Anda nggak ngerti, Anda nggak paham. Ya, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dan Kalau itu melindungi sudah termasuk syirik akbar, Ustaz, ya? syirik akbar itu, Pak, sudah jelas. Oke. Dan itu bisa mengeluarkan kita dari Islam, Ustaz, ya? Oke, baiklah, jelas. Mungkin tadi pertanyaan yang melalui chat sudah saya bacakan. Kalau ada yang mau bertanya langsung, silahkan membuka mic. Saya berikan kesempatan. Monggo. Mau tanya Ustadz. Silakan, Bu Anita. Nah, Ustadz, mengenai syirik itu ya, dengan kata-kata, itu saya juga pernah mendengar pembahasan dari seorang Ustadz. Bahkan sekarang ini kan banyak sekali orang membuat berbagai versi salawat Nabi gitu ya kepada Nabi Muhammad. Tetapi ternyata di dalam salawat itu ada yang kata-katanya justru seperti sangat mengkultuskan Nabi Muhammad sehingga menjurusnya malah kepada kesyirikan. Apakah bisa seperti itu, Ustadz? Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Bukanlah Muhammad itu bapak laki-laki di antara kalian, akan tetapi Muhammad itu Rasul, utusan Allah ya, dan Nabi. Tolong bedakan, Nabi Muhammad itu adalah Rasul, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, bukan Tuhan. Yang memberi itu siapa? Allah. Yang memberkahi itu siapa? Allah. Yang memberi manfaat Allah. Yang memberi mudarat Allah, bukan Rasulullah. Bukan Rasulullah. Jadi kalau kita minta kepada Rasulullah, menempatkan Rasulullah seolah pemberi manfaat, ya, pemberi mudarat, itu keliru. Tidak. Itu beliau adalah utusan Allah. Orang mulia tentu. Tapi apakah memberi manfaat? Allah. Nabi saja meminta kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ada seorang nih, tidur dengan Nabi. Lalu saat pagi, sahabat ini mengambilkan air. Ya, untuk siapa? Untuk Nabi. Untuk wudhu Nabi dan untuk bersih Nabi. Lalu setelah itu Nabi ingin memberi penghargaan kepada orang itu. Nabi bilang, mintalah engkau kepadaku. Apa yang kau meminta? Lalu orang itu bilang, saya ingin bersamamu di surga. Minta yang lain? Tidak. Saya hanya ingin bersamamu di surga. Maka Nabi bilang apa? Perbanyaklah sujud kepada Allah, bantu aku agar engkau bisa bersama denganku. Dia disuruh sujud, minta kepada Allah, dan Nabi akan memintakan kepada Allah. Dia tahu bahwa Nabi doanya diijabah. Dia akan mintakan kepada Allah agar dia bisa mendapatkan surganya Allah. Dan dia sendiri diminta untuk memperbanyak sujud. Nah, jadi bukan Nabi yang memberi, tapi Allah. Nah, ketika ada hal-hal seperti itu yang tidak diperkenankan, ya, wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Bu Anita sudah Jadi cukup jelas. tergantung dari isinya ya, isi dari salawat-salawat itu ya, jangan sampai terpleset kepada meminta kepada Nabi Muhammad ya, Ustaz. Nabi mengajarkan salawat itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wallahu a'lam. Oke. Ya, syukron Ustaz. Terima kasih. Dan cuma masalahnya kadang-kadang kita nggak ngerti artinya, Ustaz, main salawat aja. Oke. Kemudian yang kedua, itu apakah juga berarti kita, mohon maaf Ustaz, kalau bersumpah atas nama Nabi juga nggak boleh, Ustaz, ya? Nggak boleh. Bersumpah itu hanya nama Allah. Kita sekarang jangankan sumpah atas nama Nabi, atas nama kereta segala, Pak. Atas nama apa lagi? Petir, macam-macam kita. Oke. Ya, baik. Mungkin di belakang Bu Anita ada yang mau bertanya, silakan. Yang langsung. Boleh, Pak. Silakan. Masih sedikit. Ya, monggo. Terima kasih.
Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau masih nyambung dengan pertanyaan Sigit tadi yang terkait dokter ya. Jadi misalnya saya punya pengalaman ke dokter A cocok dan terus udah gitu banyak ada teman yang bertanya, "Oh, saya udah kesini kok nggak bisa." Terus saya menyampaikan, misal saya menyampaikan seperti ini, ya alhamdulillah saya menyarankan dia ke dokter saya dengan ucapan, ya selama ini saya dengan dokter itu alhamdulillah atas izin Allah saya bisa sembuh. Coba aja ke sana. Itu boleh nggak bahasa seperti itu, Pak Boleh, Ustadz? Bunda. Terima kasih. Boleh. Karena Bunda sudah tahu dokter ini ahli, teliti, lalu kemudian lebih sehingga lebih nyaman gitu. Kan rasa nyaman itu membawa kita lebih cepat sembuh gitu ya kan. Karena dia mungkin lebih baik dalam bertutur, lebih komunikatif gitu. Dan Bunda menyarankan, oh saya ada kenalan dokter. Alhamdulillah saya dengan dokter ini rupanya dia luar biasa ahli gitu loh. Maka Bunda sarankan, nggak ada masalah itu. Ya, dengan ucapan dengan izin Allah saya bisa sembuh gitu. Cuma tambahin saya sering nambah seperti itu aja sih bedanya Ustadz. Nggak ada masalah, Bun. Ya, terima kasih. Yang penting bukan karena dokter itu. Ah, itu baru masalah. Oh gitu ya. Ya, Iya. ya. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mungkin masih ada bisa satu pertanyaan lagi, baru 6.40, masih 5 menit lagi kurang lebih. Monggo satu pertanyaan. Sigit, boleh? Yana Ya, mau tanya silakan. Sigit. Ya, silakan Yana. Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau Waalaikumsalam. tanya, kebetulan nih saya mau pindah rumah. Lalu tadinya nih rumah kosong 2 tahun gitu, ada yang nunggu, tapi nunggu tuh si Mbak lah sama suaminya. Selama ini si Mbak bilang banyak gangguan makhluk halus lah kata dia gitu. Tapi sebelumnya saya pernah tinggal di situ, saya alhamdulillah bilang baik-baik aja, aman aja. Cuma karena saya mau pindah juga sama suami dan anak sekeluarga, mereka ada salah satu anak saya bilang saya takut, dia bilang gitu. Cariin usir dulu, bla 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 gitu. Saya bilang enggak, selama ini takut cuma sama Allah lah saya ajarin gitu. Tapi supaya menjadi tenang semua seisi rumah, jadi sirik nggak ya kalau saya jadi panggil Ghostbuster gitu Ustadz? Bunda Sepele bisa aja. pertanyaannya, tapi ini kayaknya membuat tenang, atau bagaimana baiknya menurut Ustadz? Itu aja. Adanya itu pun Assalamualaikum. saya kasih kit makan soto tuh Bun. Di situ Bun. Afwan saya bercanda. Ya gini Bun. Ada ayat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang beriman ya, banyak berzikir, hatinya jadi tenang. Kalau Bunda paham, waktu itu saya sudah jelaskan tentang hikmah Al-Fatihah dan hikmah Al-Baqarah. Ya. Ya, itu Bunda baca saja di rumah sendiri, baca Fatihah, baca Al-Baqarah, buat sholat, buat zikir. Jauh semua setannya Bun, lari semua. Oke, Masih oke. ingat? Baca Iya, dulu iya. surat Al-Baqarah. Ayat yang dulu itu, setan tidak masuk lagi. Sudah, insya Allah. Bunda percaya sama Bunda aja, jangan percaya sama asisten. Oke, Dan oke. Baik, baik. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mungkin dibilang apa ada isinya biar gajinya dinaikin, Ustaz. Bukan. Itu. Undang saya sama Pak Sikit makan soto. Siap, siap. Kalau kenduri siap datang saya, Ustaz. Oke, baiklah. Kita sudah 6.42. Saya pikir sudah saatnya kita akhiri, Ustaz. Dan insya Allah kita akan... Oh, ada satu pertanyaan, Ustaz. Masih bisa ya? Akhir ya Pak ya, terakhir. Ya, boleh. Silakan Bu Inayah. Halo Bu Inayah. Atau kepencet. Oke. Sepertinya tidak. Kita kepencet Om Sigit Oh ya, siap. Baik. Oke. Kita karena sudah 6.43, sudah tinggal 2 menit, kita akhiri saja pertemuan kita pada pekan ini dan insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan dengan obatnya Ustadz ya. Tadi sudah kita sebab-sebab kerusakan hati dan insya Allah kita pekan depan akan membahas mengenai obatnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, rekan villa yang dirahmati Allah.
Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Saya sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Ustadz atas ilmu dan pencerahan yang diberikan. Juga kepada Mbak Nani atas fasilitas Zoom. Kemudian Mas Aryasta yang merekod dan siap mengupload kegiatan kita hari ini. Juga kepada Om Yan dan Mbak Anita yang sudah membacakan surat dan ayat-ayat yang disampaikan Ustadz dan menayangkannya. Semoga semua mendapatkan berkah atas semua amal yang dilakukan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih ya Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Nani, dan Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Nita Sigit. Izin pamit. Assalamualaikum. Alhamdulillah 55 hari ini. Ya 57 tadi rekornya. Nita, Nani, makasih semuanya. Ya, sama-sama. Siap.